Hari ini kita mau ngebahas Opsboot Tinny2 Lite 4K. Belakangan gue lagi jarang bikin konten landscape di YouTube, soalnya gue lagi fokus di TikTok dengan video-video pendek. Bahkan di sana gue rutin live hampir setiap hari. Setup live gue simple, pakai PC dengan mic condenser dan webcam aja. Tujuannya biar praktis dan murah, tapi kualitas gambarnya rada kurang oke. Tapi sekarang gue pakai webcam yang speknya lebih tinggi dengan harga yang lebih mahal. Kira-kira jadi sebagus apa nih gambarnya? Oke, sebelumnya kita unboxing dulu. Di samping ada tipenya Opsboot Tinny2 Lite dan label 4K di bagian depan. Yang asli, pada boxnya ada hologram Denka Pratama Indonesia. Nah, di dalamnya, yang pertama ada kertas manual. Lalu ada kabel USB C2C dengan panjang yang lumayan dan juga ada adapternya. Nah, ini dia untuk webcamnya. Ganteng banget sih guys. Nah, di bagian bawahnya ini bisa ditarik, fungsinya untuk mempermudah pada saat dipasang di bagian atas layar. Karena ini kamera, jadi kita bahas dulu dari kualitas gambarnya. Opsboot Tinny2 Lite 4K ini punya sensor setengah inch CMOS dengan effective pixels 48 mega dan bisa merekam gambar dengan resolusi Ultra HD up to 4K 30 frame per second atau 1080p 60 frame per second. Dan ini guys, sampel rekaman gambar 4K 30 fps dari Opsboot Tinny2 Lite menggunakan aplikasi Opsboot Center. Jadi direkam langsung dari aplikasi resmi Opsbootnya. Nah, sekarang gue beralih ke resolusi 1080p alias Full HD dengan FPS 60. Masih menggunakan Opsboot Tinny2 Lite 4K dengan aplikasi Opsboot Center guys. Nah, ini adalah sampel gambar saat kita mendapatkan sumber penerangan yang cukup. Gimana jadinya kalau misalnya kita pakai webcam ini dalam kondisi yang minim cahaya? Gue bakalan pakai sumber cahaya yang lebih redup dengan ukuran yang lebih kecil, dan gue bakalan matikan softbox yang tadi gue pakai guys. Nah, kira-kira seperti ini, dan ternyata hasilnya juga masih lumayan bisa diandalkan guys. Nah, kalau tadi audio gue direkam menggunakan mikrofon condenser, sekarang gue mau tes suara dari mikrofon internal yang ada di webcam Opsboot Tinny2 Lite 4K-nya guys. Dan setelah gue preview, menurut gue suaranya lumayan oke untuk sebuah mikrofon yang ditanamkan di sebuah webcam. Dan di sini kualitas gambarnya kelihatan upgrade dari tipe webcam lama gue yang biasanya gue pakai. Warna defaultnya juga terlihat lebih akurat, jadi tanpa perlu ribet di setting, udah enak dipakai. Nah, ini adalah gambar dari webcam yang biasanya gue pakai untuk live streaming. Yang ini harganya sekitar 500 ribuan aja. Lebih murah memang, tapi memang kalian bakalan dapetin gambar yang kualitasnya seperti ini. Dan ini pun sudah melalui beberapa penyetingan yang harus disesuaikan terlebih dahulu. Karena kalau misalkan kita pakai settingan autonya, untuk bagian exposure-nya bakalan terlalu tinggi dan juga untuk white balance-nya dia kurang oke. Sehingga kurang enak dilihat. Dan coba kita bandingkan dengan Opsboot Tinny2 Lite 4K, tapi ini bukan bermaksud untuk membandingkan, melainkan adalah untuk memberikan kalian gambaran. Semisal kalian punya webcam yang kualitasnya di bawah 1 jutaan, dengan Opsboot Tinny2 Lite 4K ini upgrade-nya seberapa jauh. Nah, ini direkam menggunakan Opsboot Tinny2 Lite 4K guys. Secara angle dia lebih wide, kelihatan lebih lebar, jadi nggak terlalu sempit-sempit banget, dan juga untuk warnanya udah sangat-sangat matang karena ini tanpa disetting alias menggunakan mode autonya dia. Tapi kalau misalkan kalian merasa kurang puas dan pengen melakukan beberapa penyesuaian, juga bisa disetting secara manual guys. Tinggal kalian atur-atur aja. Dan nggak cuma bening aja guys, webcam ini juga udah canggih dengan fitur AI Auto Tracking with Auto Zoom. Cara pakainya cukup dengan gesture jari aja. Webcam ini bisa toleh-toleh dengan bebas karena dia punya 2-axis gimbal yang super fleksibel. Dan ini bisa dikontrol dengan aplikasi Opsboot Center. Di dalam aplikasi ini ada banyak banget hal yang bisa diatur guys. Untuk preview bisa kita klik gambar ini. Nah, ini bakalan masuk ke jendela previewnya. Dan untuk resolusinya bisa kita atur via bagian yang ada di bagian sebelah sini. Bisa ke 4K 30 fps dan lainnya. Nah, Opsboot Center ini punya berbagai macam hal yang bisa kita atur. Mulai dari AI Human Tracking, AI Mode, ada juga preset-preset yang bisa kita simpan biar mempermudah. Kita juga bisa kontrol ya angle dari kameranya via View and Gimbal dengan cara menggerakkan joysticknya. Untuk zoom juga bisa.
Jadi kita bisa atur zoomnya secara manual. Ya, kalau misalkan kita mau reset, misalkan tinggal di reset aja, dia bakalan balik ke orientasi yang semula. Kita juga bisa atur mulai dari fokus gambarnya, exposure-nya, white balance, dan lain sebagainya guys. Tinggal kita atur-atur aja, misalkan kita mau setting dia secara manual. Dan ada berbagai macam pengaturan lainnya, seperti interval untuk sleep time-nya kita bisa atur seberapa lama. Kemudian ada background yang bisa kita pilih juga dari sini. Misalkan kita mau setting backgroundnya pada waktu dia tidak terpakai. Nah, untuk gesture controlnya juga bisa kita atur mau diaktifkan atau dinonaktifkan, dan kita bisa ubah zoom factor-nya jadi seberapa jauh. Tentunya ada berbagai macam pengaturan lain yang bisa kita atur dari sini. Tinggal kalian otak-atik aja supaya kalian bisa dapetin hasil yang lebih maksimal menurut kalian. Nah, karena gue rutin live di TikTok, jadi untuk kameranya gue pasangkan seperti ini biar bisa mode vertikal guys. So far sih gue puas banget ya dengan webcam ini. Memang kualitasnya nggak sebanding dengan kamera mirrorless, tapi dengan harga yang jauh lebih murah, lebih praktis digunakan, dan lebih minim resiko, gue bisa katakan webcam dengan gambar sebagus ini adalah opsi terbaik untuk live di PC yang simple. Nah, kalau kalian juga pengen, pastikan kalian beli yang resmi karena produk resminya ada garansi resmi 1 tahun dari DNK Pratama Indonesia. Linknya udah gue taruh di deskripsi video guys. Segitu aja dari gue, see you and bye-bye.